selama ini di BWI Pasuruan, di teman-teman di Pasuruan itu hampir seluruhnya netral lah. Kalau dalam pemberitaan tentang politik, apalagi di pilkada, memang ada porsi-porsi sendiri lah yang nggak bisa terhindari. Tapi tetap semuanya netral. Di sini kampanye, kita tulis berita kampanye, di kubu satunya ya tetap kita tulis kegiatan-kegiatannya. Selama calon paslon-paslon ini terbuka untuk kita liput. Kalau tertutup berarti kan kita nggak bisa mengekspos kan. Jadi masyarakat apalagi berarti nggak bisa menjustis kita bersebelah. Kita koordinasikan dengan kantor, kerjasama istilahnya, kontrak. Tapi tetap kita nggak boleh meninggalkan paslon lain. Tetap kita ngisi paslon lain. Bedanya mungkin kan kita biasanya kan kontrak selama kampanye sampai berapa ratus berita itu kan kontrak berbayar istilahnya. Iya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu ya. Tapi tetap izin ke kantor kita. Ke kantor ya. Kita juga dapat informasi kan dari KPU, Bawaslu, ini tahapannya gini, ini lagi kegiatan ini. Jadi karena tahap pilkada itu merupakan berita 5 tahunan yang harus kita update, yang harus kita ikuti untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kita tetap mengikuti terus, walaupun kita nggak dapat informasi, tetap kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu, penyelenggara itu. Kita nggak diam harus menunggu dikabarin, tapi kita mesti jemput bola kalau saya sih. Secangkir demokrasi, mengawasi dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi nih kita pada podcast Cangkir Demokrasi episode ke-7. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber, tentunya baru perdana Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Cangkir Demokrasi mengundang narasumber eksternal dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Sebelum kita masuk ke tema, kali ini kita mengangkat tema tentang peran media dalam mengawal demokrasi. Nah, ini temanya tentunya cocok untuk kaum Gen Z dan Gen milenial, atau bahkan tema ini cocok untuk semua kalangan, karena berbicara soal media pasti semua akan ada ketertarikan begitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang peran media dalam mengawal demokrasi, kita kenalan dulu nih. Nah, kira-kira siapa narasumber di samping saya yang bapak-bapak yang terlihat sangat cool tapi jiwanya tetap muda. Bapak-bapak tapi tetap muda begitu ya jiwanya. Halo Mas. Halo. Kita ini panggilnya Mas apa Bapak ya? Mas saja. Mas aja. Baik, sahabat Bawaslu, ini ada Mas Ziaul Haq dari Ketua PWI Kabupaten Pasuruan. Mungkin dikenalkan dulu Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ziaul Haq, biasa disapa dengan Paul Gonzales, yang merupakan Ketua PWI Pasuruan Raya periode 2023-2026. Ya, saat ini masih aktif di beberapa media, terutama di media online Kabar Baik, yang saat ini saya pegang untuk wilayah Pasuruan Probolinggo. Jadi saya panggilnya Mas Paul aja Mas gitu Paul ya. aja, karena itu nama beken, nama lapangan ya Mas nama Paul. Lapangan. Nama lapangan. Jadi sudah berkecimpung di media berapa tahun Mas? Mulai 2026. Saat itu masih di 2006. 2006. Saat itu masih di televisi. Banyak di televisi waktu itu sampai 2015 lah. Di jurnalis televisi. Baru di akhir 2020-an itu sudah pindah ke media sosial, media online lah, yang saat ini lagi jaya-jayanya ya untuk pemberitaan. Betul. Pengalaman yang luar biasa tentunya saat
ada di televisi, baik ini ada di apa, di jenisnya apa, pemberitaan politik atau apa kebagiannya, Mas? Saya keseluruhan. Kalau televisi, kalau di daerah itu keseluruhan pemberitaannya, kecuali biasanya berita entertainment. Nah, entertainment kita nggak dapat bagian kantor. Tapi dapat cerita seru sih waktu di televisi itu, waktu kasus penembakan marinir itu. Wah. Yang di Alas Teluk itu. Jadi langsung turun ke situ tuh. Waktu itu memang ketepatan aja, mungkin ya rezeki kita ya. Waktu ke situ kejadian itu terjadi. Ya sama waktu itu sama Ketua Bawaslu saat ini, Mas Ari itu, yang saat itu masih di Surya kayaknya. Jadi rekanan terus ya, rekanan sama itu, Ketua Bawaslu. Iya, sampai saat ini bukan baik kita. Jadi pengalaman dari berbagai macam aspek ya, Mas, tentunya sangat berkesan sekali. Nah, pada tema kali ini kita mengangkat tentang peran media dalam mengawal demokrasi. Ini sebelum masuk ke masa tahapan yang kemarin nih ya, saya pengen tahu nih, kira-kira menurut rekan-rekan media atau rekan-rekan pers ya, saat ini kan masyarakat lebih percaya informasi dari TikTok misalnya, Instagram, itu lebih percaya gitu daripada berita yang diberitakan oleh akun media resmi begitu ya. Menurut Mas Paul ini apa tantangan terbesar media lokal dalam menghadapi fenomena ini? Apakah terbantukah atau malah meresahkankah atau seperti apa, Mas? Kalau saat ini dengan plafon-plafon medsos yang ada saat ini, itu memang ada pro kontra dengan media massa pemberitaan sendiri ya. Karena kenapa sih? Masyarakat saat ini kan semuanya pegang HP. Jadi yang saat itu yang dilihat, mereka lah yang itu dipercaya. Nah, jadi tantangan kita saat ini dimanapun harus memberikan pemberitaan yang terbaik lah, yang sebenar-benarnya terjadi, yang akurat. Gimana caranya akurat itu? Kita harus melalui narasumber yang sesuai dengan apa yang diberitakan di situ. Karena kenapa? Kayak di plafon-plafon medsos itu banyak yang hoax itu, maksudnya yang bohong, karena masyarakat nggak tahu itu. Yang penting saya lihat itu benar. Tapi kenyataannya itu biasanya sudah berapa bulan, berapa tahun, dan kejadian itu di luar Pasuruan, bisa di luar negeri, tapi masyarakat mempercayai. Makanya peran penting di media ini sangat vital lah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum itu. Apalagi biasanya yang dipercaya itu berita cuma sepotong, belum lengkap. Itu langsung percaya, langsung mindset. Ya. Malah yang segitu yang orang percaya, sepotong-sepotong itu. Padahal isinya kan panjang. Nggak tahu belakangnya ternyata setelah ada pemberitaan yang resmi baru percaya. Hanya untuk memberikan pencerahan, pemahaman tentang berita itu, ya kita harus masyarakat harus benar-benar bisa memilah mana plafon medsos sama plafon media. Rekan-rekan media aja turun benar-benar langsung ke lokasi, wawancara narasumber gitu ya. Tentunya minimal 5W satu hari. Ya. Nah itu dibandingkan sama informasi yang cuma sepotong ya. Jauh ya. Kalau informasi potong kan nggak ada redaksinya, nggak ada aturan, bebas lah dia. Tapi masyarakat yang harus bisa menerima sendiri lah dengan informasi-informasi yang didapat dengan sekilas ada sepotong-sepotong itu. Betul. Nah, ini Mas Paul, kemarin kan jenengan pasti mengikuti rangkaian mulai dari tahapan pemilu ataupun Pilkada 2024 kemarin. Itu rekan-rekan pers pasti mengikuti ya, pasti bertemu dengan KPU, Bawaslu gitu ya, karena dalam suatu pertemuan itu pasti ada media. Nah ini bagaimana
langkah media ketika sama media dituntut untuk cepat, berita itu dituntut untuk cepat tapi juga akurat gitu ya. Menyiasatinya gimana para wartawan, tekanan cepat itu tadi supaya nggak asal tayang demi tayang jadi yang pertama misalnya. Itu menyiasatinya gimana? Kita lihat dari apa yang disampaikan narasumber. Nah, kalau selama narasumber itu yang disampaikan menarik, kita biasanya langsung bisa koordinasi dengan redaksi. Ini berita ini menarik dan harus diinformasikan secepat mungkin, harus ditayangkan. Kalau cuma berita itu cuma kegiatan biasa, ya kita tetap nggak bisa memaksa itu berita itu cepat tayang, karena nilai bobot berita sendiri itu yang memengaruhi berita itu cepat tayang apa enggak. Seperti kalau kejadian ya, kalau kita banyak di lapangan sih, kejadian ada kebakaran, kayak kemarin itu ada rombongan anggota DPR RI yang kecelakaan, nah itu harus cepat tayang, harus dituntut, memang kantor pun harus secepat mungkin narasi cepat naik supaya berita itu cepat pertama. Jadi informasi awal langsung ditindaklanjuti ya, secara turun langsung. Kalau KPU, Bawaslu, berita itu biar bisa cepat tayang, harus ada apa yang bisa disampaikan itu, temuan apa, cuma ada temuan dalam tahapan itu yang menarik, itu bisa lah, kita bisa cepat lah. Misalnya kemarin waktu kampanye itu Pak, ada bagi-bagi sesuatu, nah itu gimana itu cepat tayang? Tuh, kalau itu ditangkap ya pasti cepat tayang itu, karena itu kan temuan yang selama ini saya bilang hampir nggak pernah ada kan. Kalau masih dugaan, nah itu kan juga penting masyarakat biar tahu ada dugaan di sini gitu. Kalau dugaan kita belum bisa memastikan kan harus tangkap tangan itu. Kalau tangkap tangan, berita itu pasti cepat naik, karena prestasi lah dari penyelenggara pemilu yang berhasil mengungkap kesalahan, pelanggaran yang di dalam penyelenggaraan pemilu itu. Kan tentunya ada proses nanti. Ada proses. Nah, nanti kalau prosesnya itu benar salah, itu kan nanti kita update lah beritanya itu. Kalau di hari H misalnya setelah penghitungan suara, ya itu gimana? Apakah rekan-rekan media ini ready gitu? Kira-kira siapa nih yang menang? Misalnya kemarin calon A dan calon B begitu. Kita biasanya bagi tugas saja. Kita di dua kubu itu semuanya ada dua kan, kemarin di Kabupaten Pasuruan, A dan B. Kita pasang satu-satu memang sama teman, berbagi tugas lah, supaya penilaian di posko masing-masing kan mungkin kan jam 7, maksimal jam 8 kan sudah keluar kan itu. Dan soalnya jam 3 kan sudah penghitungan. Nah, itu deh, kita bagi teman. Jadi ini ya saat tahapan pemilu sampai dengan hari H ini suatu momen yang ini ya, harus standby gitu ya. Tidak boleh ditinggalkan. Harus halo. Harus. Gitu ya. Apalagi tahapan-tahapan yang sudah masa tenang itu ya hampir 24 jam kita standby. Iya betul. Menurut rekan-rekan media nih, kadang masyarakat ini menilai media itu lebih berpihak pada salah satu paslon begitu ya. Nah ini menurut Mas Paul ya, selaku Ketua PWI Pasuruan sendiri, gimana cara agar media itu tetap netral di tengah suasana politik yang panas gitu? Selama ini di PWI Pasuruan, di teman-teman di Pasuruan itu hampir seluruhnya netral lah. Kalau dalam pemberitaan tentang politik, apalagi di pilkada. Memang ada porsi-porsi sendiri lah yang nggak bisa terhindari, tapi tetap semuanya netral. Di sini kampanye, kita tulis berita kampanye, di kubu satunya ya tetap kita tulis kegiatan-kegiatannya. Selama paslon-paslon ini terbuka untuk kita liput. Kalau tertutup berarti kan kita nggak bisa mengekspos kan. Jadi masyarakat apalagi berarti nggak bisa menjustis kita bersebelah. Karena di kubu paslon 1, 2 ini kan belum tentu kita bisa dapat akses untuk meliput kan.
Kalau dua-duanya terbuka, waktu terbuka, kita usahakan senetral mungkin, seimbang mungkin dalam pemberitaan. Kampanye nih misalnya Iya. kemarin ada festival Sonhorek itu ya. Itu yang lagi Itu bagi booming gitu. Nah itu kan pasti, apalagi tempatnya itu Jauh. ini ya jauh dan masanya lumayan banyak. Masanya cukup besar. Itu kemarin kejadiannya gimana Mas? Waktu- Ada cerita-cerita apa gitu saat meliput di kampanye itu? Kalau memang itu jadi liputan yang bombastis sendiri sih. Kalau lihat kampanye kemarin itu pakai Sonhorek, Betul. seluruh jalanan di Kabupaten Pasuruan yang dilintasi Sonhorek itu macet. Macet. Kita hampir nggak bisa mengakses untuk ke titik-titik posisi kampanye karena di mana jalan semua tertutup dengan betul. ribuan massa yang di jalan mengikuti iring-iringan Sonhorek. Apalagi waktu itu yang terjadi dua Sonhorek milik paslon itu berhenti di Sukorejo waktu itu. Nah, itu menjadi fenomena sendiri sampai kalau itu hitungannya nasional itu perkara. Tapi sehingga dua action Sonhorek lagi action di jalan itu jadi tontonan masyarakat yang luar biasa. Jadi satu itu. Jadi satu itu. Jadi kita kepolisian, kita sendiri siapapun itu, kita cuma bisa lihat nonton aja. Untungnya di situ nggak ada kericuan. Nah, dua kubu itu sama-sama mendukung masih calon paslonnya sendiri-sendiri. Masih Tidak aman terkendali. masih aman Ya, terkendali. meskipun pasti keamanan tingkat Iya. keamanannya butuh ekstra itu. Butuh ekstra itu. Soalnya kan nggak 100-200 orang aja ya, ribuan mungkin hampir belasan ribu. Betul. Stadion-stadion penuh itu. Tim kampanye Tim antara kubu A dan kubu B. Kubu, iya. Jadi satu. Wah, Di Sukorejo itu ya. Di Sukorejo itu di bawah sebelum tol itu kalau Iya, nah itu pembagian rekan-rekan media juga ada yang di paslon A, paslon B. Nah itu ketemu dong di situ. waktu itu cuma beberapa aja karena sebagian kan mesti fokusnya di titik kampanye. Lokasi. Ah. Gitu. Waktu sih Tetap ada yang standby Ada, waktu tetap. di jalan itu. ngikutin ya, biasanya kita ngikutin kan waktu itu kan belum jam kampanye action kan, kita bisa ngikutin rombongan waktu itu, jadi kita tahu lah kemacetan dukungan masyarakat, antusias masyarakat dengan fenomena Sonhorek untuk pilkada ini. Jadi media ini ya nggak boleh telat gitu ya. Bukan hanya pejabat yang nggak boleh telat dalam suatu acara, yang rekan Iya. media harus datang lebih awal gitu. Harus datang. Luar biasa effortnya teman-teman media ini. Baik, Mas Paul berbicara soal kampanye yang luar biasa itu tadi ya, menjelang pemilu dan pilkada tentunya banyak berita politik yang cepat viral di media sosial. Menurut Mas Paul gimana sih media di Pasuruan menyikapi suatu situasi yang cepat viral ini agar masyarakat nggak termakan hoax gitu? Selama ini kita kan sama penyelenggara pemilu kan baik, ada komunikasi terus. Jadi selama ada temuan-temuan dari platform-platform media sosial yang kita temui, kita selalu koordinasi dengan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, kepolisian, apakah ini benar apa enggak. Nah, selama ini hampir benar sih. Memang kenapa hampir benar? Masyarakat sudah paham sekarang. Dan juga masyarakat semuanya pegang HP sekarang. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri netizen atau masyarakat itu memang lebih cepat karena dia tahu waktu itu di posisinya kejadian mungkin apa itu kegiatan, apa itu yang jadi perkara di situ, masyarakat kan tahu. Sekarang masyarakat kan apa ya, gandrung lah membuat status yang temuan-temuan itu live bahkan live, nah, itu kan jadi kebanggaan itu. Kalau live kita bisa maklumi ya, kalau itu pasti ini dah karena live lah. Kalau cuma sepotong-sepotongan cuplikan berita itu foto apa video, kita belum biasanya mesti koordinasi dengan Bawaslu dalam yang penyelenggara yang mesti ada petugas di lapangan, kepolisian. Nah itu yang jadi
target kita untuk memberikan informasi itu benar apa enggak itu. Kalau berita di pemilu kemarin bukan hanya hoax misalnya, ada ujaran kebencian gitu, ada tak misalnya Mas? Kayak gitu. Kalau ujaran kebencian kemarin sih hampir nggak ada sih kemarin itu. Cuma ada temuan lah dukungan gitu sama pengerusakan APK lah. Itu kan biasanya kan bisa sulit ditemukan lah. Tahu-taunya APK rusak, nggak ada bukti siapa pelakunya. Nah, itu kemarin ada beberapa titik gitu yang juga ditelusuri oleh Bawaslu sendiri ke lapangan, ya kesulitan lah karena sudah harus tidak ada saksi lah. Rata-rata kan di jalan kosong, tidak ada CCTV, ya, itu yang menjadi kesulitan. Kira-kira apa ya kemungkinan berita hoax pada menjelang pemilu? Kira-kira apa ya, masyarakat ini kok bisa percaya berita hoax gitu, kok bisa ya Mas ya? Ya karena kita lihat ya dari platform medsos seperti beberapa platform medsos yang diikuti masyarakat itu menyuguhkan kayaknya benar-benar ada gitu. Benar-benar ada. Jadi kan masyarakat gampang percaya, belum melihat kebenarannya itu benar apa enggak. Jadi peran media barulah muncul setelah itu, setelah adanya konfirmasi dari penyelenggara pemilu sendiri, benar enggak, baru itu media punya peran di situlah. Nah, disitulah masyarakat yang harus bisa memilah sebelum menyebarluaskan lebih luas terkait informasi yang kepastiannya belum bisa dipercaya. Harus menunggulah istilahnya dengan rejim pemberitaan resmi ya dari media resmi yang dengan narasumber penyelenggara pemilu. Jadi info-info terupdate misalnya status masyarakat atau postingan di TikTok atau apa itu, apakah cukup membantu buat rekan-rekan media begitu Mas? Selama ini cukup membantu sih. Cukup membantu ya. Tapi kita tetap konfirmasi dengan pihak terkait, pihak pemilih medsos, pemilih masyarakat yang statusnya melalui status WhatsApp-nya, kita biasanya kenal gitu. Jadi kita benar ini kejadiannya ini. Bahkan kita biasanya dikirimi foto juga. Benar, baru kita turun ke lapangan dan mencari konfirmasi kedua belah pihak. Itu ya. Kalau pemilu kemarin, ada tak kira-kira cerita dapat informasi dari status WhatsApp atau TikTok gitu, yang ternyata itu hoax gitu, yang ternyata itu nggak benar setelah ditelusuri. Ya. Banyak sih informasi itu, tapi sekilas omongan kemarin itu nggak berani terang-terangan. Di sini ada gini, ada money politik, kita cek nggak ada. Kan repot kan. Lah sekarang kan money politik kan nggak berani kedua belah pihaknya kan, nggak berani menerima, ya nggak berani memberikan. Jadi kan cuma isu desa. Kita cek di desa sini ternyata nggak ada, kosong. Kita temui pengawas di lapangan, pengawas desa, nggak ada Mas, saya juga cari ini. Tadi akhirnya jalan bareng, akhirnya sama-sama ketipu lah, hampir ketipu, kita jalan bareng nyari yang kebenaran. Luar biasa memang ya, serba-serbi cerita saat pemilu itu ya. Iya, apalagi pas masa tenang, masa tenang dan malam terakhir, nah, itu yang biasanya kita buru sama-sama pengawas. Kayak nak tidur ini berarti ya rekan-rekan media. Ya pastilah. Teman-teman pengawas pasti itu sudah kayak nak tidur, bahkan nak tidur. Karena itu kan juga jadi momentum berita yang mesti headline itu kan. Kalau bisa temuan itu, kita pasti bangga lah dengan headline yang kita dapat itu. Ini tadi Mas Paul berbicara tentang selalu koordinasi sama KPU dan juga Bawaslu.
Tentunya sinergi antara penyelenggara dan juga media ini terbukti harus berjalan beriringan, tetap terjaga begitu ya agar saling ini ya simbiosis, mutualisme ya. Saling mengisi. Betul. Rekan-rekan media juga nyari informasi, berita gitu teman-teman. Penyelenggara juga melaksanakan kewajibannya, menjalankan tugas begitu ya. Menurut Mas Paul ini, seberapa penting kerjasama antara media dengan Bawaslu agar menjaga pemilu tetap jujur dan damai? Seberapa penting, Mas? Ya, sangat penting kalau saya lihat ya. Kenapa? Informasi tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu, masyarakat juga harus tahu apa ya peraturan-peraturan yang harus diketahui masyarakat, pelanggaran-pelanggaran apa yang menyebabkan bisa proses hukum. Ini kan masyarakat juga tahu. Gak mungkin masyarakat akan bertanya ke Bawaslu. Mungkin baru tahu dari media, dari pemberitaan. Oh ternyata ini dah yang salah. Nanti bisa ini proses pidana atau sanksi yang lain. Terutama tim-tim masyarakat pendukung lah, itu kan biasanya fanatik lah, itu yang nggak bisa dicegah lah, semaunya sendiri. Makanya peran media bersama Bawaslu sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas apa dalam penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan baik. Betul. Nah ini pastikan dalam mengawal sebuah kegiatan atau bahkan temuan. Nah ini kan dari pihak Bawaslu tentu perlu waktu untuk melakukan press release misalnya, atau menginformasikan suatu hal misalnya kan butuh waktu. Nah, ini gimana rekan-rekan media ini usahanya menjemput bola gitu ya? Misalnya dorong misalnya belum ada ini, belum ada hasil pleno misalnya begitu. Gimana ini teman-teman media ini? Harus sabarkah atau mencari dari pihak lain kah? Biasanya kita awal pemberitaan itu dari lapangan, temuan di lapangan, satu update-nya baru dari pihak Bawaslu sendiri terkait temuan itu benar enggak, ini ada kesalahan enggak, ada sanksi enggak yang nantinya. Semuanya kan itu kan perlu diproses kan. Nah untuk update itulah kita menunggu proses dari Bawaslu terkait temuan kita di lapangan, pelanggaran-pelanggaran yang selama ini ya mungkin banyak lah, tapi jumlah pengawas, jumlah media juga kan nggak sebanyak di masyarakat. Betul. Atau ini tadi berbicara soal keseimbangan antara paslon 1 dan paslon 2 harus seimbang gitu. Begitu juga pemberitaan kegiatan Bawaslu, KPU begitu ya? Iya, sama tahapan itu kan kita juga dapat informasi kan dari KPU, Bawaslu, ini tahapannya gini, ini lagi kegiatan ini. Jadi karena tahap pilkada itu merupakan berita 5 tahunan yang harus kita update, yang harus kita ikuti untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kita tetap mengikuti terus walaupun kita nggak dapat informasi, tetap kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu, penyelenggara itu. Kita nggak diam harus menunggu dikabarin, tapi kita mesti jemput bola. Kalau saya sih, Mas Ari ada kegiatan apa? Oh ini ada sosialisasi ini di desa ini dengan masyarakat ini tingkat bawah. Nah itu kan perlu, masyarakat kan juga perlu dapat informasi juga itu. Nah ini pernah nggak ini Mas Paul sudah diberitakan ini salah satu instansi tiba-tiba ditelepon nih berita kamu kok gitu, padahal yang sebenarnya begini gitu. Pernah nggak kira-kira? Biasanya ada, makanya kita kan harus sesuai dengan berita di lapangan, di lapangan dan narasumber yang kompeten. Sejauh ini belum pernah begitu ya, dapat teguran seperti itu belum pernah. Alhamdulillah. Karena kan narasumbernya jelas. Kalau masalah pemilu, pengawasan ya kita ke bidangnya. Nah, itu tadi menjadi tayang perdana, itu tadi pertimbangannya harus akurat, cepat
tepat dan akurat gitu ya. Nah ini kira-kira ada pengalaman menarik lucu apa lagi nih Mas kira-kira dalam mengawal demokrasi kemarin prosesnya, mungkin mulai dari awal perekrutan paslon atau kampanye atau di hari H, ada kira-kira ada cerita lucu apa nih? Atau menantang nih kegiatan jauh kayak apa kayak gitu yang sampai nggak tidur gitu? Kalau kegiatan sama pilkada kemarin ya semuanya hampir berat semuanya. Kita harus satu, pemberitaan kita harus seimbang, informasi harus tepat, terutama pada masa-masa kampanye. Kampanye kan kemarin memang kampanyenya cukup panjang kan, di hari aja, di hari terakhir aja yang terbuka kan ya. Di situ kita sebenarnya serba repot. Di situ banyak ya anak-anak ikut diajak kan. Kampanye itu juga pelanggaran, tapi di sisi lain saya tanya kalau di rumah nggak ada yang ngajak Mas, ini kan lucu ini kan, ini tahu pelanggaran tapi tetap diajak. Kalau gitu iya, siapa yang ngajak di rumah Mas? Soalnya semua dukung di sini, semua ikut kampanye, soalnya hari terakhir ini. Bahkan keluarga ya, ayah, mama, mbak, iya, adek, bule itu ikut semua. Ada yang lucu lagi, satu rumah beda pilihan. Beda pilihan. Ya memang kan bebas aja. Ya, bisa menyalurkan haknya masing-masing. Tapi tetap kalau beda pilihan ya tetap satu rumah, jangan bertengkar. Perkara satu pilihan satu jadi atau enggak nanti berbuntut panjang di rumah. Itu ada itu. Sebagai ini rekan media, kira-kira pernah nggak ada ini Mas barangkali tawaran untuk lebih condong ke satu paslon, tawaran-tawaran sedap itu gimana ceritanya? Kalau tawaran itu kita koordinasikan dengan kantor, kerjasama istilahnya, kontrak, tapi tetap kita nggak boleh meninggalkan paslon lain. Tetap kita ngisi paslon lain, bedanya mungkin kan kita biasanya kan kontrak selama kampanye sampai berapa ratus berita itu kan kontrak berbayar istilahnya. Iya. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu ya. Tapi tetap izin ke kantor gitu. Ke kantor ya, urusan ke kantor nantinya. Kita kan di lapangan cuma memberikan pemberitaan aja target kita gitu. Tapi tetap kedua ini harus imbang lah pemberitaannya, tetap ada, nggak harus imbang tapi tetap ada. Kalau tawaran ini nih Mas, misal ini beritaku misalnya, ada yang request beritaku ini ya naikkan yang ini ya misalnya, atau lebih black campaigns, itu pernah? Kita nggak pernah gitu, karena risiko ke media kita juga. Karena ini ya tentunya konsekuensi hukumnya. Iya, konsekuensi hukumnya. Kalau kecuali yang itu temuan dan disampaikan oleh penyelenggara, nah itu berani, kita kan ada narasumber yang bertanggung jawab lah. Kalau disuruh gini kita yang risiko nanti. No, kayak money politik. Iya sama. Betul. Bumerang lah gitu. Nah ini sahabat Bawaslu, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua PWI Pasuruan, tentunya media selalu menjaga netralitas, bukan hanya ASN TNI Polri saja, karena teman-teman media sangat berpegang teguh gitu ya pada independensinya gitu ya. Ini terakhir Mas Paul, ini kira-kira agar masyarakat di luar sana khususnya Kabupaten Pasuruan ke depan dalam pemilu 2029 kira-kira pesan-pesan untuk masyarakat bagaimana membedakan berita hoax atau ujaran kebencian dan agar tidak terprovokasi begitu saat panas-panasnya pemilu ini, gimana pesan-pesan ke kita sampaikan kepada masyarakat khususnya wilayah Pasuruan dan seluruhnya, untuk berita-berita hoax jangan mudah terpercaya, apalagi di medsos itu gampang
dimunculkan berita-berita hoax yang dapat menarik masyarakat untuk percaya. Maka dari itu pemberitaan dari media resmi yang ada itulah yang menjadi kunci. Itu kebenaran itu ada apa enggak, didukung juga dari narasumber dari pengawas pemilu, penyelenggara pemilu yang memberikan konferensi pers apa yang sebenarnya terjadi. Jadi masyarakat dengan kecanggihan teknologi juga mudah dapat terpengaruh, tapi juga menjadi penambah informasi juga. Makanya masyarakat memang harus hati-hati dalam memberikan informasi, apalagi menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya, akan berurusan dengan hukum lah. Maka masyarakat harus benar-benar hati-hati lah. Apalagi di masa politik, orang mudah terjerat nantinya dengan kepancing-pancingan berita hoax yang menjadi bumerang dirinya sendiri. Lebih baik baca berita yang diupload langsung oleh media online misalnya, media yang resmi ya, atau media sosialnya instansi bersangkutan, misalnya media sosial Bawaslu, KPU gitu, lebih akurat dan gak mungkin itu hoax. Betul. Baik, sahabat Bawaslu, kita sudah berbicara panjang ini soal media dalam mengawal demokrasi. Sudah dijelaskan dan diceritakan gamblang oleh Mas Paul selaku Ketua PWI Pasuruan tentang bagaimana perjalanan dalam rangka mencari berita, meliput dan seterusnya, mulai dari tahapan kampanye, masa tenang yang tentunya menguras tenaga dan pikiran. Ini effortnya teman-teman media ternyata sama ya, kayak KPU dan Bawaslu ya. Ternyata sama-sama nggak tidur, sama-sama standby begitu ya. Effortnya luar biasa tentunya dalam menjaga demokrasi, menjaga pemilu agar tetap jujur, adil dan mandiri begitu ya Mas Paul ya. Kita jaga netralitas. Jaga netralitas media, itu kata-kata hari ini itu. Baik Mas Paul, terima kasih atas kesediaannya telah menjadi narasumber pada podcast Cangkir Demokrasi episode yang ke-7 ini. Semoga Mas Paul dan rekan-rekan media seluruhnya di Kabupaten Pasuruan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil. Terima kasih Mas Paul. Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di 2029 ya. Pasti lebih sering ketemu ya. Baik sahabat Bawaslu, terima kasih telah sedia menonton konten kita pada podcast Cangkir Demokrasi yang tentunya selalu mengawasi dan menginspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkir Demokrasi, mengawasi dan menginspirasi.